Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum mayyazuzu zalik. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang kita kenal dengan hari yang terbaik dalam Islam, Sayyidul Ayyam, kita selalu diingatkan oleh para khatib Jumat untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita pahami bersama bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena jenis kelaminnya, tapi tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bahkan ketika takwa ini melekat kepada kita, Allah akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka dan tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang kuantum ibadah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema ini didasari kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Rasulullah dalam hadis ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqlahum yajuzu zalik. Bahwasanya kata Rasulullah, usia umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka yang melewati dari angka tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bercermin kepada usia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat dalam usia 63 tahun. Kalau di antara kita yang hadir sudah melebihi usia Rasulullah, pertanda kita sudah mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kurang dari itu berarti kita senantiasa harus waspada
untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Katakanlah rata-rata sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah, umur umat beliau 60 tahun. Sebagian besar kita aktif beribadah, tekun beribadah adalah ketika usia rata-rata di atas 25 tahun. Kalau 60 tahun dikurangi 25 tahun, rata-rata kita beribadah kepada Allah adalah selama 35 tahun. Satu hari 24 jam. Kalau kita beribadah mahdoh 2 jam rata-rata sehari, kali 35, rasa-rasanya belum seberapa amalan-amalan, ganjaran dan pahala yang dapat kita himpun. Dan bisa dipastikan ketika memasuki yaumul jaza, saat amal kita ditimbang, kemungkinan besar dosa, kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran lebih besar daripada pahala dan ganjaran yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, pada kesempatan Jumat ini saya sampaikan tentang kuantum ibadah. Kuantum ibadah itu tidak didasari kepada derek hitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tetapi didasari kepada derek ukur 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Artinya berlipat-lipat ganda. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kita beribadah, agar ketika yaumul jaza, pada saat amal kita ditimbang, pahala dan ganjarannya lebih banyak daripada dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 2 yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengurangi dan sekaligus menghapus dosa, kesalahan, kemaksiatan, kemungkaran yang sudah kita lakukan. Mengurangi dan lebih-lebih bisa menghapus. Dan yang kedua adalah melaksanakan amalan-amalan yang pahalanya berlipat ganda, bahkan tidak terbatas. Itu yang harus menjadi skala prioritas untuk kita lakukan, agar ketika yaumul jaza, ganjaran dan pahala lebih berat dibanding dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah mengurangi dan menghapus segala kesalahan dan kehilapan yang sudah kita perbuat. Caranya tidak lain adalah dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 133 yang saya bacakan dalam mukaddimah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, segera, ya, buruan, cepetan. Wasari'u kemana? Ila magfirah, kepada ampunan Allah, wa jannah, dan segera pula cepetan kemana? Kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengurangi dan menghapus kesalahan, dari kesalahan-kesalahan kecil, insya Allah dengan istighfar akan terhapus. Istighfar yang kita lakukan selesai kita sholat wajib ataupun sholat sunnah, selesai salam kanan salam kiri, kita dianjurkan adabnya adalah beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kecil yang kita perbuat dari sholat sebelumnya ke sholat berikutnya. Ya. Kata Rasulullah, as-sholatul khumsah, sholat 5 waktu, al-jum'atu ilal jum'ati, kafaratin lima bainahuma.
bahwa sholat 5 waktu ke 5 waktu yang berikutnya, sholat Jumat ke Jumat berikutnya, itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Yang dimaksud adalah dosa dan kesalahan-kesalahan kecil yang kita perbuat. Karena pada saat kita istighfar, hadirkan hati kita, renungkan apa yang sudah kita perbuat dari sholat sebelumnya ke sholat berikutnya. Kalau ada kesalahan-kesalahan kecil yang kita perbuat, dengan istighfar yang kita lakukan, itu akan terhapus. Dan yang kedua, dengan taubatan nasuha. Kalau kesalahan-kesalahan besar, dosa besar, kemaksiatan yang besar, itu tidak cukup dengan istighfar, tapi harus dengan taubatan nasuha. Setidaknya ada 3 syaratnya. Yang pertama, segera berhenti melakukan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesali atas dosa dan kemaksiatan yang sudah diperbuat. Dan yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan kemaksiatan yang sudah diperbuat. Dan bila berkaitan dengan manusia, ditambah 1 yang keempat, yaitu menyelesaikan urusannya dengan manusia. Kalau berkaitan dengan hutang pihutang, diselesaikan hutangnya. Kalau berkaitan dengan menyakiti hati seseorang, minta maaf kepadanya, dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu luar biasanya istighfar, yang nampaknya kalimatnya sangat ringan untuk kita lafazkan, namun efek dari istighfar yang kita lakukan sangat luar biasa. Ada satu kisah Hasan Basri ketika ditanya oleh para sahabatnya yang mengalami berbagai masalah. Ada yang kesulitan ekonomi, ada yang tanamannya rusak karena paceklik, ada juga yang sudah bertahun-tahun berumah tangga namun belum mendapatkan anak. Ketika pertanyaan itu diajukan oleh orang yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda, jawabannya sama. Banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip surat Nuh ayat 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalikum wa banin, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kuantum ibadah setelah mengurangi dan menghapus adalah melaksanakan amalan-amalan yang nilainya berlipat ganda, bahkan sekaligus bisa menghapus dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, al-hajju mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Bahwasanya umroh yang satu ke umroh yang berikutnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Wa haji mabrur laisa jazaa'un ilal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Artinya kalau ibadah umroh yang kita lakukan diijabah, makbul, itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Syaratnya hanya 2 agar ibadah kita itu diterima, baik ibadah haji maupun ibadah umroh. Yang pertama adalah luruskan niat kita bahwa melakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kita lakukan, dipastikan ibadah umroh dan ibadah haji kita, ibadah umroh kita makbul, ibadah haji kita mabrur. Setelah itu berarti segala kesalahan-kesalahan kita dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan melaksanakan sedekah jariyah yang juga pahalanya berlipat ganda, bahkan pada saat kita sudah meninggal dunia pun masih terus mengalir kepada kita. Salah satunya disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam satu hadis yang familiar buat kita.
Kata Rasulullah, idza matabnu adama in qata amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Ada 3 sedekah jariah yang dalam menjadi skala prioritas untuk kita lakukan agar ketika ditimbang nanti amal kita lebih banyak daripada dosa. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Masih banyak sebenarnya amalan-amalan yang berlipat ganda yang hendaklah menjadi skala prioritas untuk kita lakukan, sehingga pada saat ditimbang amal kita lebih banyak daripada dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Inilah yang dimaksud dengan kuantum ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.